Saya ikut kompetisi pemanfaatan tanaman toga tingkat provinsi Bali, mewakili Kabupaten Badung. Nah, alhamdulillah menang. Untuk jamu itu karena 2015 saya menang kompetisi. Kebetulan Pak Presiden waktu itu menganjurkan bahwa semua hotel harus ada jamunya. Hotel-hotel mana aja nih yang sudah terima atau mungkin yang selama ini menurut pengalaman saya yang menerima jamu saya itu adalah Hotel Bintang 5. Coba di-spill satu hotel, Bu. Movenpick Hotel yang di Jimbaran. Sobat Zakat, ini for your information. Si Ibu Hermin ini adalah business owner dari jamu ini. Ya. Ini namanya jamu apa, Bu? Namanya Sehat Segar. Sehat Segar. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakat, ketemu lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tentunya pada hari ini kita nggak habis-habis untuk mengundang narasumber-narasumber yang memberikan informasi, inspirasi untuk Sobat Zakat semua. Dan pada hari ini senior. Ini benar-benar senior gue nih. Karena yang jelas gue belum lahir. Ini mau ngasih tahu dulu ya bahwa mereka itu beliau ini itu sudah sempat menjadi kepala bagian tahun 79. Ya kan? Terus marketing manager tahun 93, 96, 73, 76. Dan sempat menjadi riset produk untuk produk Konimex tahun 79, 93. Luar biasa. Berarti beliau ini benar-benar senior. Kita sambut dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hermin Sri Rezeki. Selamat siang, Ibu. Bu, saya malu ngobrol-ngobrol sama Ibu. Pengalaman saya nggak banyak untuk urusan ini, Bu. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Saya manggilnya Bu Sri, Bu Ibu Hermin, atau Ibu Rezeki, Bu? Kalau Bu Sri jarang, yang hampir semua Ibu Hermin. Ibu Hermin. Ya, ada juga pernah dipanggil Bu Rezeki, tapi ya Bu Hermin aja ya. Bu Hermin aja. Ya. Oke, yang Bu semua orang Hermin. tahu. Ya. Bu Hermin ini kan saya tuh ngelihat profil Ibu itu jadi minder sendiri, Bu. Di tahun segitu Ibu pengalamannya udah luar biasa. Yang paling buat saya amazed itu adalah di tahun 79 sampai tahun 93 itu Ibu sebagai riset produk untuk Konimex gitu. Mungkin bisa direvisi. Tahun 79 itu justru saya sudah ke Bali. Jadi saya tahun 73 sampai 76 itu saya di Konimex, terakhir di riset product development-nya. Riset product development-nya di Solo. Jadi pabriknya di Solo. Ya, karena saya belum menikah. Ya. Oke, Bu, riset produk itu berarti Ibu benar-benar melihat kompetitor-kompetitor si produk Ibu sendiri berarti? Bukan kompetitor, tapi semua bahan yang mau dibuat itu kan kadang-kadang dalam satu produk itu beberapa bahan. Nah, sebelum itu diproduksi massal itu harus diriset dulu. Karena resepnya itu setiap produk itu unik. Berbeda. Ya, berbeda. Setiap bahan baku itu berbeda. Itu yang perlu di riset. Jadi nanti produk itu harus larut di lambung atau harus larut di usus. Itu kita yang riset di laboratorium dulu. Setelah keluar resepnya, setelah diriset baru kita produksi secara massal. Oh, itu butuh waktu berapa lama tuh, Bu? Nggak lama karena resep bakunya sudah ada, kemudian setiap bahan baku yang datang, jadi kan bahan bakunya ada yang import segala macam, itu yang sebelum diproses secara massal kita harus riset dulu. Jadi resepnya itu ingredients-nya itu harus diriset semua. Iya. Oke. Iya. Dan Sobat Zakat, ini for your information. Si Ibu Hermin ini adalah business owner dari jamu ini. Ya. Ini namanya jamu apa, Bu?
Namanya Sehat Segar. Sehat Segar. Sehat Segar. Oke. Nah, ini udah berapa lama Ibu? Saya mulai tahun 2011. 2011, kemudian membuat beras kencur itu karena kita kan kalau di keluarga kalau kita capek atau gimana dibuatin sama nenek itu beras kencur. Nah itu yang itu saya tidak dapatkan di Bali. Yang rasanya seperti itu. Seperti yang dulu Ibu pernah rasakan gitu. Rasakan kalau di Solo itu banyak sekali yang jual, kita tinggal beli. Lah itu tidak saya dapatkan di Bali. Oke. Berarti dari pengalaman Ibu sebelum membuat jamu ini kan banyak banget Bu ya? Iya. Pengalaman kerjanya, apalagi terakhir di bagian riset produk Konimex. Iya. Itu apakah itu alasan Ibu akhirnya Ibu bikin brand sendiri? Background saya memang asisten apoteker. Oh, ya. Wow. Sehingga saya masuk Konimex itu karena memang background saya asisten apoteker. Kemudian dengan adanya saya pernah di riset, saya terapkan di jamu saya. Oke, dengan pengalaman itu Bu ya. Jadi meramu jamu itu mungkin seperti orang memasak ya. Betul. Jadi tambahkan garam segini bagaimana rasanya. Dan ini testimoni dari 2011 sampai akhirnya 2015 untuk jamu. Saya ikut kompetisi pemanfaatan tanaman toga tingkat provinsi Bali. Nah, mewakili Kabupaten Badung. Nah, alhamdulillah menang. Wow. Keren nih Bu nih. Sebagai pemanfaatan tanaman toga tingkat perkotaan. Nah ini menang dari situ. Membuat saya percaya diri. PD berarti jamu saya itu banyak yang suka. Kemudian ternyata diterima oleh masyarakat. Nah dari sini saya inovasi terus dengan beras kencur. Kemudian orang bilang, Bu, kalau beras kencur ada kadang-kadang kunir asem. Oke, saya buat kunir asem. Oke, by request berarti. By request. Kemudian sirih kunci, temulawak, sampai ada 7 macam produk. Nah, 7 macam produk untuk yang cair. Cair Saja. Beras kencur, kunyit asem, kunyit sirih. Sirih kunci, sari jahe, temulawak, kemudian ada wedang secang. Ada 7 macam produk. Ya. Bu, saya kenapa tertarik untuk membahas ini karena karena gini Bu, saya di tahun 2019 kan kita sama-sama kena pandemi Bu ya. Kebetulan istri saya itu juga ibu mertua saya itu juga jualan jamu di Jawa. Iya. Jadi karena pandemi akhirnya kami kehilangan banyak pekerjaan, mau tidak mau kami harus berpikir bagaimana cara bertahan. Akhirnya kami coba untuk buat jamu. Iya. Nah, itu hanya berjalan 2 tahun Bu. Akhirnya tutup kami Bu. Kalau dari sisi pelanggan, alhamdulillah ada. Cuman kami agak repot di bagian pendistribusiannya itu. Nah, ini saya pengen tahu, Ibu 2011 ya? 2011 sampai sekarang ini jamu Ibu masih bertahan tuh bagaimana triknya Bu? Untuk jamu itu karena 2015 saya menang kompetisi. Kebetulan Pak Presiden waktu itu menganjurkan bahwa semua hotel harus ada jamunya. Wah. 2015. Oke. Kemudian justru hotel yang mencari saya karena banyak pengusaha jamu dari Jakarta yang mereka presentasi di Bali. Dan para FV manager itu tidak cocok dengan rasanya karena katanya di mereka ada artifisialnya ya, seperti pengawet seperti itu. Nah, kalau ini enggak Bu? Lah, sama sekali tidak. Sama sekali? Ya, karena ini saya buat segar. Nah, akhirnya saya masuk hotel Pak. Sebagai welcome drink, kemudian sebagai untuk minuman breakfast, kemudian di spa-nya juga ada. Sampai sekarang, terakhir itu 2019 kita booming. Satu hari itu 50
Momentum bener itu Bu ya. 50 liter minimal sampai 100 liter per hari. Per hari. Ya. Pandemi 2020 awal. Iya, iya. Hotel-hotel tutup. Betul. Itu berhenti Pak. Sama sekali nggak ada orderan. Sama sekali karena hotelnya tutup. Nol. Nah, nol. Oke. Terus Bu. Tapi bahan baku itu masih banyak sekali di rumah saya karena saya datangkan langsung dari petani dan saya didukung oleh Kabupaten Badung agar bisa memanfaatkan hasil pertanian dari Kabupaten Badung Utara dari daerah Plage. Nah itu betul. Mau saya apakan bahan baku itu? Mau saya apakan bahan baku itu? Karena nggak ada orderan Bu ya. Alhamdulillah saya itu karena pandemi saya banyak membaca, saya banyak melihat Google, saya banyak melihat email, saya ikut hampir banyak sekali grup-grup UKM ya. Waktu itu ada salah satu teman bilang, Bun, saya kebetulan waktu itu buat permen jahe Pak. Saya buat permen jahe yang cuman jahe saya iris-iris, kemudian saya kasih gula, saya oven, kemudian teman-teman saya suruh testimoni. Oke. Nah, di ibu-ibu sebar-sebar aja. Untuk cari testimoninya. Testimoni. Kemudian ada teman, Bun, ada orang Kanada cari permen jahe. Mereka sudah nyari, nggak ada yang menawarkan. Bunda kan buat permen jahe gitu. Oke. Terus ini saya kasih emailnya. Akhirnya saya email ya dengan PD-nya saya karena sudah kepepet ya. Itu ngerjain permen jahenya baru nyoba itu Bu? Baru nyoba, baru belum 2-3 produksi bulan. massal? Belum. Karena memang belum tapi banyak orang suka. Anak-anak TDA, Bun, dikirim ke sini lewat Gojek. Nah, dicicipin. Itu mereka kasih masukan, oh kurang ini Bun, kurang ini. Oke. Permen jahe lagi. Ya, permen jahe saya itu saya kasih rasa kayu manis. Manis. Kemudian setelah saya email ke mereka, mereka tertarik. Coba kasih company profile. Saya mau company profile seperti apa? Tapi alhamdulillah anak saya yang pertama itu kan IT. Nah, dibantu lah. Ya, bisa nggak dibikinin Mas? Bisa bikinin Mama company profile. Siap katanya gitu. Wah, langsung saset. Ya. Akhirnya sudah Bapak kan suka moto, jadi company profile saya itu fotonya dari Bapak. Kemudian saya suka menulis Pak. Pas banget ya. Saya suka menulis. Jadi semua yang saya lakukan itu kemudian apa yang ada di benak saya itu saya tulis di company profile jurnal itu. Bukan di jurnal saya. Saya punya blog namanya Jamu Tradisional di Bali. Punya blog dong. Ente punya blog nggak nih? Oke, keren Bu Erwin. Terus gimana lagi tuh Bu? Akhirnya saya kirim company profile. Ternyata orang Kanada itu adalah diaspora yang sudah 10 tahun tinggal di Kanada dan dia menjadi pengusaha. Apa diaspora tuh? Diaspora adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oh, berarti bukan orang asli Kanada ya? Bukan. Jadi emang orang Indonesia yang sudah lama di Kanada. Oke. Kemudian dia ingin membantu karena itu adalah pandemi. Dia ingin membantu UMKM Indonesia untuk bisa memasarkan produknya di Kanada. Wah, keren banget. Terus akhirnya Ibu? Saya diminta Zoom meeting. Zoom meeting hari Minggu Bu, baru ketemu, yaitu Zoom meeting itu. Tahun 2000 awal pandemi itu ya saya minta apa yang harus saya lakukan. Saya minta sama Pak Hendra yang waktu itu ketua TDA-nya,
Saya bilang, Pak, saya tolong dong dibuatin website. Dibuatin website sama Pak Hendra. Keren sih nih Bu ini. Oke, circle-nya bagus banget ini. Oke, terus Bu. Akhirnya waktu orang Kanada itu bilang selain permen jahe itu punya apa saja. Masuk lagi deh tuh. Masuk lagi. Akhirnya saya bilang saya punya website. Oke, Ibu share ke saya. Saya kirim website saya. Nah, selain saya buat permen jahe, itu saya buat bagaimana supaya rempah-rempah ini bisa terjual, kemudian tidak rusak, karena kalau dibiarkan dia akan tumbuh, Pak. Rempah itu kalau waktunya tumbuh, biar kemana aja tumbuh gitu. Nah itu kemudian saya sudah belajar buat serbuk, jadi jamu instan. Instan itu. Udah ketahuan sih jadi alur ceritanya mau kemana. Oke, itu yang saya tidak punya Bu ya. Maksudnya keilmuan bagaimana caranya meramu rempah-rempah ini supaya bukan hanya jadi cair kan, bukan hanya jadi cair tapi dia bisa berupa permen, dia bisa berupa serbuk atau mungkin dikemas seperti ini. Otomatis pangsa pasar menjadi lebih luas, jadi lebih besar. Kalau kayak begini, karena dulu saya juga jualnya begini Bu. Mentok-mentok deh Bali aja nggak kejangkau semua kok. Kan gitu Bu ya. Nah akhirnya rempah-rempah itu Ibu apain Bu? Akhirnya saya buat serbuk. Ibu olah jadi serbuk? Iya. Jadi tahun 2017 saya itu kan diajak studi banding sama pemerintah Kabupaten Badung, diajak ke Jakarta, masuk ke pabrik jamu. Pabrik jamu. Karena saya sebagai duta Kabupaten Badung yang juara waktu itu. Nah ini saya diajak ke sana. Dari sana saya ternyata bisa. Dan resep itu saya ambil dari resep jamu cair saya. Jadi saya jadi seluruh ingredients atau takarannya itu sama. Tidak sama persis. Tapi ya itu tadi berkat saya pernah di riset, ini ditambah ini, ini dikurangin ini. Nah itu seperti itu. Jadi mengkombinasikannya. Akhirnya saya dapat banyak sekali jamu serbuk. Waktu itu wedang secang saya. Nah jangan-jangan yang saya beli punya Ibu. Wedang secang kalau saya pernah, kalau mohon kok dikoreksi kalau saya salah Bu ya. Saya pernah beli di salah satu supermarket besar lah, sekarang udah pindah kan, di pojokan situ Bu. Itu kemasannya ya transparan. Itu wedang secang itu jangan-jangan punya Ibu? Bukan. Kalau punya Ibu kemasannya gimana? Sudah pakai. Nah ini wedang secang Pak. Boleh lihat Bu? Ya. Tuh, nih. Ini Bali Ginger Puder itu adalah wedang secang yang oleh tadi seperti tadi yang saya bilang yang dari Kanada tadi. Akhirnya saya bisa ekspor permen. Wow. Kemudian serbuknya ginger puder, kemudian turmeric puder. Itu kunyit ya. Sama temulawak. Kebetulan temulawaknya lagi habis stoknya, saya nggak bawa. Oke. Keren sih. Maksudnya gini Bu, berarti Ibu tidak hanya memproduksi minuman herbal ini dalam bentuk cair ya, tapi Ibu inovasi dengan di berbagai bentuk. Ya. Serbuk. Ya. Permen. Serbuknya sekarang serbuk dan permen sudah ada 10 macam produk. Keren Bu Hermin, ampun suhu, sepuh gitu. Oke, Ibu, berarti ini kan bisa jadi, ini kan bahan yang sama ya? Ini bahan yang sama yang Ibu gunakan untuk jamu-jamu cair ini.
hanya ibu rubah bentuknya dari cair ke serbuk, bahkan ada juga yang ke permen. Ya. Nah, jangkauan yang ibu sudah jangkau dari produk ini tuh sudah sampai kemana aja Bu? Sekarang selain orderan dan ke Kanada itu. Sekarang sudah masuk ke Hero Supermarket. Kita kirimnya ke distribution centernya yang di Jakarta untuk seluruh Indonesia. Kalau ini mah cuan lagi, cuan lagi. Oke, Bu, berarti di situ banyak pengalaman yang sudah Ibu lewatin kan gitu Bu. Iya. Ini produksian ini satu ini kan satu varian ya. Iya. Satu varian. Berarti sekarang sudah ada berapa varian Bu? Untuk yang sudah dalam kemasan seperti ini? 10. Itu kunyit? Kencur ada? Ada. Tidak kencur. Oh, kencur karena ternyata untuk membuat jamu serbuk itu tidak bisa pakai asam. Oh, ya. Kalau yang cair bisa kan Bu ya? Bisa. Dan wajib pakai asam. Iya. Ada juga yang tidak pakai asam. Kalau misalkan sari jahe itu kan nggak ada asamnya. Cuman asam itu bisa sebagai pengawet untuk cair. Untuk yang cair. Tapi untuk serbuk, kalau dimasukin asam dia tidak bisa kristal. Karena serbuk saya itu kan instan gitu. Dan ini Ibu juga pasarkan secara online Bu? Ya, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Blibli. kalah kita Wan. Kita kalah sama Ibu Hervin ini. Gila, Bu. Oke Bu. Nah, jadi kalau untuk harga nih, atau mungkin jangan ngomongin harga dulu deh. Kita ngomongin untuk yang kemasan cair Bu. Ya. Ini kemasan cair, ini kan tanpa bahan pengawet ya Bu ya. Ini bertahan berapa lama Bu? Kalau kita masukkan ke hotel-hotel itu dimasukkan di chiller. Kalau di rumah itu masukkan ke di kulkas itu lebih dari 2 minggu. Masih aman? Masih aman. Untuk di kulkas, berarti sebulanan masih aman? Sebulan masih enak dan aman. Karena yang saya lakukan itu rebusnya sempurna. Jadi nggak air matang terus diperes, nggak. Terus gimana Bu? Ya ada trik-triknya sehingga jamunya itu matang gitu. Jadi kayaknya untuk trik-trik selanjutnya Sobat Zakat, terutama saya kayaknya harus mampir ke rumahnya Bu Hermin ya. Gitu aja Bu ya. Jadi kalau saya datang ke rumah itu rahasia dapur dibuka Bu? Oh buka. Saya justru buat pelatihan-pelatihan. Luar biasa. Ibu untuk pelatihannya sudah Bu? Kenapa? Pelatihannya sudah Ibu lakukan? Saya itu menjadi narasumber untuk para calon pensiunan. Ada 7 instansi sudah Pak. Instansi calon pensiunan dari seluruh Indonesia. Jadi misalkan Bank Indonesia misalkan manajer seluruh Indonesia yang mau mau pensiun, kemudian BRI, Jasara Harja, BPJS Kesehatan, terus ada 7 instansi. Maksudnya Ibu melakukan pelatihan itu untuk sharing bahwa saya memberikan motivasi kepada mereka bahwa pensiun itu bukan sesuatu akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Kita harus memulai sesuatu. Tapi maksudnya kan mereka tidak harus berbisnis jamu saja kan? Tidak, motivasinya iya. Tapi kalau memang mereka mau berbisnis jamu, saya punya buku sakunya, sehingga mereka mendapatkan buku saku dari saya. Bu nggak takut disaingin? Rizky itu sudah ada yang. Masya Allah. Itu trik bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste Bu ya. Iya. Oke, nah dari pelatihan juga yang Ibu sudah sempat laksanakan dari 7 perusahaan instansi yang sudah Ibu sharing juga, ada nggak sih yang nyantol akhirnya bikin jamu juga Bu? Ada yang serius ya, tapi biasanya mereka tuh sudah nyaman. Sudah nyaman mau terima uang pensiunan. Nah, uang passive income. Uang pensiunan itu passive income Bu ya? Bukan.
mereka sudah punya misalkan kos-kosan, rumah, ya itu passive income. Kebanyakan seperti itu, tapi mereka ada juga yang dari Balikpapan itu bisa buat jamu dengan telepon saya ajarin dan mereka berhasil dan bisa jualan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Keren. Manfaatnya banyak banget. Iya. Oke, nah Bu, selain jamu, ini apalagi yang inovasi akan Ibu keluarin dalam bentuk produk-produk atau mungkin bahan baku yang sama, yang herbal juga, tapi mungkin ada inovasi apa yang sudah Ibu kepikiran nih mau bikin apa gitu Bu? Mau bikin teh. Oke, teh kesehatan. Ya. Oke. Yang bahan bakunya juga dari rempah. Berarti bahan baku yang sama, bisa dipakai macam-macam. Diolah macam-macam. Ya. Berarti sekarang staf Ibu banyak dong? Tidak. Lah, ini produknya banyak loh Bu. Yang diekspor pun mereka mau menunggu. Hebat ya Bu ya. Mau menunggu karena saya adalah usaha rumahan. Kemudian ini saya juga tidak bisa produksi dalam jumlah yang besar. Saya cuma punya mesin serbu itu dulu cuma 1, sekarang tambah 1 lagi jadi cuma 2. Setiap hari saya hanya bisa sekitar 6 kilo. 6 kilo satu varian. Satu varian. Berarti kalau kayak ginger powder ini dia hanya mampunya 6 kilo per hari. Kemudian permennya juga 6 kilo per hari. Jadi kalau mereka order kira-kira habis perlu waktu berapa dan mereka mau menunggu. Kalau saya mau shipping sekian, saya ordernya hari ini atau berapa bulan lagi, saya harus proses. Nah Bu, dari pengalaman saya dan istri kan kemarin-kemarin juga gara-gara pandemi kita jualan jamu Bu ya. Yang jadi pengalaman saya adalah ternyata beda bahan baku, beda rasa Bu. Ya, betul. Jadi itu PR banget buat saya Bu. Ya. Itu gimana Bu? Trial and error. Betul. Nah, trial and error. Kalau kamu sudah dapatkan bahan baku, karena saya ngelayanin hotel, jadi bahan bakunya itu harus seperti ini. Kemudian gulanya juga harus seperti ini, asemnya harus kualitasnya seperti ini. Dan saya minta supplier saya yang supply saya itu harus ikut kualitas yang saya inginkan. Standar yang Ibu sudah atur gitu ya. Berarti kalau saya compare dengan apa yang saya sudah lakuin kan ini bukan apple to apple akhirnya Bu ya. Karena Ibu kan produksi massal nih. Massal dan inovasinya banyak. Nah, kayak kami nih selaku UMKM yang memang punya keahlian, pasangan saya punya keahlian untuk membuat jamu. Kendalanya itu memang pertama nyari bahan baku yang sama dengan bahan baku yang kemarin kami buat. Nah, begitu masuk ke pasar Bu, itu asam udah nggak ada yang itu, gulanya udah nggak ada yang itu. Saya bilang cari yang gitu nggak ada. Masa gara-gara itu akhirnya saya tidak jualan. Akhirnya saya paksa pakai bahan baku yang beda. Hasilnya beda Bu. Ya betul. Mau dicampur dengan takaran yang sama, nggak sama hasilnya. Nah berarti Ibu dengan produksi massal dan mengatur standar rasa, standar bahan baku, berarti Ibu kan mesti standar punya rasa, standar bahan baku semua terukur. Ya berarti Ibu bekerja sama dengan petani dong. Artinya semua untuk stok itu, bahan baku. Sebetulnya bukan hanya stok bahan baku, tapi semua bahan yang dipakai untuk resep itu harus ditimbang, tidak main kira-kira. Iya. Jadi ada takarannya, sama seperti resep yang saya buat pada saat saya riset. Jadi pengalaman itu ya akhirnya Ibu terapin di bisnis Ibu gitu. Betul. Bu, tapi pengalaman saya nih Bu, saya pernah kayak gitu tuh Bu.
Oke, kita takar ya, gula sekian, terus tumbukan jahe sekian. Oke, sudah beda Bu rasanya Bu. Akhirnya kami memutuskan udah dikira-kira aja. Kami kira-kira Bu, ketemu nih. Oh iya segini nih pas nih. Cuman begitu kami coba untuk menakar timbangan gulanya sekian kilo dengan air sekian banyak, kok beda ya Bu ya? Nah gini, kita nggak bisa beda Pak. Kita ngelayanin hotel rasanya harus sama. Flat, standar udah begitu? Iya. Okay. Jadi terus gimana caranya Bu? Kalau Anda sudah tahu, jadi kalau saya ngadain, misalkan saya mau nyoba buat kunir asam gitu ya, kunir sekian, asam sekian ini, kok rasanya seperti ini dikurangin ini. Kalau sudah tahu resepnya dikasih figura atau gimana, tempelin di tempat produksi. Orang lain atau asisten kita sudah bisa mengerjakan. Dengan takaran yang sama. Dengan kualitas yang saya anjurkan atau saya pegang itu kualitas bahan. Karena rasa itu tergantung dari kualitas bahan. Nah, betul. Nah, berarti Ibu ngedapetin bahan baku yang sama itu langsung ke petani dong, Bu? Enggak juga. Jadi kadang-kadang kalau di pasar beda loh, Bu. Ada seperti ini. Jadi ada 2 atau 3 varian. Artinya bahan baku yang kayak gini, rasanya seperti ini, takarannya seperti ini. Kalau dapat bahan baku yang seperti ini, ininya yang dikurangin. Jadi memang ya. Berarti takaran itu pun dinamis Bu ya? Kalau memang bahan bakunya jauh beda, tapi kalau bahan bakunya mirip-mirip nggak usah, nggak masalah. Tapi kan dari pengalaman Ibu kan sudah bisa, ini takarannya sama aja, jenis kencur mungkin, jenis kunyit mungkin, ini takarannya tetap seperti itu gitu. Oke. Keren juga sih Bu. Nah untuk harga nih Bu, di Bali sendiri ini kan kalau saya lihat bukan tradisi orang-orang Bali untuk minum jamu, ya kan? Jamu itu tradisinya orang-orang Jawa. Kalau di Bali kan loloh ya Bu ya. Ya jamu juga sih, tapi loloh bahasanya. Nah, ada kesulitan nggak sih Bu jualan jamu di Bali? Karena saya pangsanya lain, ya bukan masalah ini ya, karena produk kita itu saya buat rempahnya aja dikupas Pak, dikupas bersih rempahnya, kemudian itu pun juga kita harus ngupain orang sehingga jamu saya itu cenderung lebih mahal dibandingkan yang lain. Nah, dan saya tidak mau harga di bawah pasar karena memang semua bahan bakunya alhamdulillah premium. Saya memasarkan produk saya tidak menengah ke bawah, tapi middle up. Dan itu sasarannya hotel-hotel, kafe-kafe, seperti berarti itu. Hotel-hotel, sorry Bu, kalau boleh tahu nih, hotel-hotel mana aja nih yang sudah terima atau mungkin yang selama ini menurut pengalaman saya yang menerima jamu saya itu adalah hotel bintang 5. Ada. Coba dari sekian banyak, coba di spill satu hotel Bu. Movenpick Hotel yang di Jimbaran. Wow. Dia sebagai welcome drink. Oke, jadi tamu baru datang udah dikasih jamu. Yang cair? Yang cair, yang kunir asam. Oh, kunir asam. Kunir asamnya itu sebagai welcome drink. Dan menurut pengalaman mereka, ada salah satu stafnya yang informasi pada saat saya kunjungan ke sana, jamunya Ibu enak. Tamunya waktu datang itu mereka dikasih welcome drink. Pada saat mereka check out, mereka minta minuman seperti beli minta minuman lagi seperti saat mereka datang. Nah, satu hotel itu ngorder berapa banyak Bu setiap bulan? Bukan setiap bulan Pak, setiap hari. Setiap hari itu berapa liter Bu?
Minimal 50. Wah, duit itu. Wah, itu duit. Tapi itu satu varian aja, Bu. Untuk Movenpick 2 varian. Kalau untuk Kunir asam untuk welcome drink, untuk breakfastnya beras kencur. Oh, breakfastnya minumnya beras kencur. Tapi dengan kemasan ini, Bu ya? Apa beda lagi kemasan? Jerigen 5 literan. Saya jual jerigen 5 literan. Oh, untuk masuk hotel bukan dengan kemasan ini ya? Bukan kemasan ini. Okay. Mereka kan tuang di gelas. Oke, saya pikir tetap dengan kemasan botol ini. Enggak. Ini harganya berapa, Bu? Kalau botol 10.000. Ini 275 mili, Bu ya? Ya. Oke, awetnya nih, Sobat Zakat, awetnya 2 minggu. Ya. Minimal 2 minggu. Tapi minum segini mas sampai 2 minggu sih, Bu ya. Kebangetan ini kalau minum segini 2 minggu. Itu 1 kali glogok aja. Iya, ini Wandi buat raupan aja nggak cukup, Bu. Oke, itu 10.000 harga di pasaran. Itu ada cabangnya nggak sih, Bu? Atau Ibu udah fokus di rumah aja, jualannya di online dan supply ke hotel-hotel, atau emang Ibu buka stand di mana gitu, atau mungkin buka toko? Yang pertama. Apa itu? Di rumah aja? Di rumah saja. Kemudian saya produksi. Oke. Saya tidak ada stand di mana-mana. Nggak ada stand di mana-mana. Di Tiara Dewata sekali-sekali saya kirim. Oke. Cuman dulu pada saat masih di tempat yang lama laris sekali. Di tempat yang baru lama seminggu 2 minggu itu saya tengok masih ada. Akhirnya saya berhentikan dulu. Artinya tidak saya kirim lagi. Tapi sekali-sekali saya kirim karena produk saya ini termasuk kalau di Tiara Dewata itu ada kode 8 itu fast moving. Jadi tidak menunggu orderan mereka, tapi saya punya PO 1 bulan. Jadi kapanpun produknya habis langsung saya bisa kirim tanpa menunggu PO mereka lagi. Oke, ya teknik-teknik kayak gitu tuh juga mesti dipelajarin sih, Bu ya. Ya. Bu, kalau boleh tahu omsetnya berapa, Bu? Omset apanya ini? Ya omset jamunya, Bu. Ya omset jamunya itu. Sebetulnya untuk 1 bulan. 1 bulan antara 20 sampai 30. Wah. Itu pensiunan masih bisa ngasilin segitu loh, Sobat Zakat. Masa kita yang nggak bisa, ya harus belajar ya kan, Bu ya? Iya. Oke, kalau dari sisi bentukan, ini kan cair, ini yang serbuk. Ya. Yang permen ada, Bu? Ini. Yang mana permen? Ini Bu? permen Bali Ginger Candy. Satu tadi. Oh ini. Ini. Yang ini. Iya. Oke, kalau ini harganya masing-masing berapa, Bu? Ajaran sih 50.000 kalau yang serbuk, yang permen 25. Oh ini sama harganya? Iya, yang serbuk sama. Sama semua. Sama. Variannya beda tapi harganya sama. Harganya 25.000. Yang serbuk 50. Oh yang serbuk 50.000. Oke, ini kalau ibu hamil boleh minum ngemut ini nggak, Bu? Enggak, Bu. Boleh, nggak masalah. Ini coba mungkin bisa. Soalnya sih saya hamil batuk-batuk. Enggak, maksudnya gini, Sobat Zakat, ini Ibu Hermin kan sudah bawa ini ya kan. Jangan sampai pulang berat lagi bawa kayak gini kan gitu, Bu ya. Iya, pasti. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah ini pas nih, variannya juga 2 macam, beras kencur sama kunir asam, pas kan, Bro? Nah ini untuk yang serbuk ada 1, 2, 3, 4, 5, host 3 lah gitu. Oke, Bu, ini bisa didapetin di mana nih, Bu? Untuk yang serbuk ini, apa harus hanya beli online? Enggak, di Tiara Dewata sama Tiara Gatsu ada. Itu ginger powder, turmeric, sama temulawak. Kalau yang ini, yang mana? Jahe merah. Yang jahe merah sama sari jahe bisa didapatkan di Hero Supermarket. Oh, kenapa nggak semuanya di satu tempat, Bu? Gini, kita kalau menawarkan produk, kalau memang nggak diterima ya nggak bisa masuk gitu. Oke. Ya. Padahal kan dari produksian yang sama kan? Maksudnya enggak.
kalau variannya, jadi kalau misalkan kita nawarkan produk itu varian ini, yang diterima yang varian yang mana? Tidak semua varian. Oh, nggak semua diterima. varian bisa Iya. kita masuk ke satu Iya. satu supermarket Iya, gitu Bu ya. iya. Oke, Bu Mereka yang pilih. Hermin, ini kalau kita ngobrol kan pasti akan panjang banget Bu ya. Iya. Ini saya juga rencananya sama Wandi mau main-main ke rumah Ibu untuk ngelihat Monggo. dapur-dapur atau mungkin resep-resepnya kayak apa, kan siapa tahu bisa berbagi lah Bu ya. Gitu. Kita juga pengen punya bisnis sebenarnya. Nah Bu, untuk tips yang bisa Ibu berikan ke Sobat Zakat dalam memulai bisnis itu apa yang harus diperhatikan Bu? Sedangkan kan Ibu tidak semua orang punya pengalaman kerja seperti Ibu, ya kan? Riset produk, Iya. apoteker, dan ini masih nyambung Iya. dengan pengalaman Dengan- kerja iya. Ibu sebelumnya. Nah, mungkin ada hal yang bisa Ibu bagikan ke Sobat Zakat untuk memulai bisnis itu apa hal-hal yang perlu diperhatikan, Bu? Kalau saya bilang tekunin produk yang menjadi hobi Anda, sehingga Oke. Anda nggak punya rasa bosan, karena itu hobi, Iya. mulailah dari hobi. Jadi lah hobi saya itu meracik. Ibu emang hobinya ngeracik Bu ya? Meracik, jadi gotak gaduk kayak gitu loh. Kalau orang Jawa tuh Iya. meracik. Sedangkan Ibu di tempat kerja juga sama kan seperti itu. Divisi ini apa sih kerjaannya? Ya. Divisi ini job desk-nya seperti Iya, apa? Jadi seperti itu. Kemudian kalau Anda sudah menemukan, tekunin. Kebanyakan anak-anak muda sekarang itu bosen, yang mencoba yang ini belum selesai, yang mencoba ini belum selesai, mencoba ini belum selesai. Udah pindah. Nah, sudah pindah. Memang tidak salah ya, karena mencoba itu kan mencari sesuatu yang Pas gitu, Betul. yang pas, nggak salah. Tapi jangan bosenan. Jadi jangan bosenan. Kemudian belajar terus-menerus, walaupun tidak di sekolah, artinya itu di luar sana pengalaman orang mencoba dengan berbagai macam cara itu namanya belajar juga. Iya, Itu betul. belajar juga. Gak mesti harus ke Tidak harus pendidikan secara- formal. nah, pendidikan gitu formal kan. maksud saya. Kadang-kadang lulusan bisnis sekarang juga belum tentu bisa bisnis Bu ya. Nah, Nah, teorinya banyak. alamatnya nih Bu, ini kalau boleh tahu alamat dari SES, ini banyak SES apa CC? CC. CC, Sehat Segar. Ya. gitu. Itu di mana Bu? Kalau di Google itu tulis aja jamu sehat segar, dia akan sudah kelihatan tempatnya di mana. Di sini, alamatnya di sini Bu ya. Ya. Oke, terus sosmednya apa? Ada Bu? Sosmed untuk Instagram. Instagram sehat segar herbal drink. Sehat Segar Herbal Drink. Oke. Di Facebook juga ada, di Namanya Instagram sama. Kemudian di TikTok anak saya yang pegang ada. Ibu live TikTok juga nggak Bu? Bu Hermin live TikTok juga, ayo dibeli gitu ya kan? Oke Bu, terima kasih banyak Ya. ngobrol-ngobrolnya. Ini jadi satu insight baru buat saya nih, Ya. bahwa kalau emang produk cair nggak bisa menjangkau banyak atau mungkin luas, berarti jalan satu-satunya Cobalah. adalah berubah bentuknya. Ya. Kan gitu Bu ya, Ya. rubah bentuknya jadi serbuk, Ya. jadi permen, Ya. jadi solusi lah Ya. buat mereka. Bu, makasih banyak Bu Hermin, makasih banyak atas informasinya, terus juga sharingnya. Ya. Ini serius saya boleh main ke tempat Ibu? Enggak, soalnya serius. kan kadang nggak semua orang mau bukaan dapur. Gini, saya tetap sebagai usaha kecil menengah, jadi UKM, dan saya adalah produksi rumah tangga. Jadi jangan kaget kalau usaha saya itu rumah biasa. Nah, dan saya juga memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa usaha itu tidak harus yang besar. Nah, mulailah dengan yang kecil, tapi kamu tekun melakukannya, kemudian inovasi. Udah. Oke. Bu Hermin, makasih banyak. Terima kasih sama-sama. Untuk masukannya, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan mudah-mudahan Sobat Zakat
juga dapat insight baru dari apa yang kita obrolin bersama Bu Hermin pada hari ini. Nah, ini rencananya mau dibawa pulang lagi, Bu? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah lah. Oke, segitu dulu, Bu. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya. Sobat Zakat, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Mudah-mudahan informasi ini Sobat Zakat bisa terima dan menjadi inspirasi, motivasi dan juga support baru untuk Sobat Zakat yang ingin memulai berbisnis. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.